Kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau, Ustadz Marenda Darwis atau kita panggil Mas Darwis ya. Beliau nama lengkap Marenda Darwis. Kelahiran Kediri 12 November 1973. Status menikah dengan 3 orang anak. Domisili di Dusun Bendolor, Kelurahan Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pendidikan SD Sukorame 3 Kediri, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Kediri, SMA Negeri 2 Kediri, dan lulusan dari Universitas Widyagama Malang. Berarti tidak jauh-jauh ya dari Malang ya. Aktivitas beliau adalah seorang trainer, motivator, dosen, dan penulis. Beliau juga founder Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua atau GABO. Founder atau presiden ya, presiden GABO, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, Masya Allah. Kemudian beliau juga pembina Ngaji Kita, ya, suatu komunitas Ngaji Kita di Kediri. Beliau sebagai seorang penulis sudah menulis beberapa karya buku, antara lain buku yang fenomenal dan bestseller ya. Apakah bibirmu masih perawan? Ya, Masya Allah, judulnya sudah membuat menggelitik ya. Kemudian buku berikutnya adalah Kafe Curhat Remaja. Kemudian buku Klinik Cinta dan buku Kecanduan Sholat. Ya. Nomor kontak beliau WhatsApp 085786000000, nomor cantik ya. 08578606 kali. Instagram @marenda_darwis. Facebook Marenda Darwis. Moto beliau, bermanfaatlah untuk orang lain. Masya Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak berpanjang kata, waktu saya serahkan kepada Ustadz Darwis, Mas Darwis, monggo waktu dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang temanya adalah Kutemukan Cinta di Sini. Masya Allah, monggo. Baik, terima kasih Ustazah Nining Ummu Husna. Para saya sudah terdengar, Ustazah, biar nanti enak. Alhamdulillah, sudah terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para alim, para ulama, khususnya guru saya, Ustadz Yunus Syafi'i LC, waktu masih di Malang sempat berguru pada beliau ya. Hari ini juga masih berguru pada beliau. Alhamdulillah, dia sebagai ketua yayasan ya, pembina di Yayasan Basyirah Robbaniyah. Kepada kepala sekolah SMP IT Al-Basyirah, para ustadz-ustadzah, dan seluruh, mungkin ada wali santri juga ya yang bersani ya, yang bergabung, atau anak-anak yang luar biasa sekali. Jadi kalau hari ini kamu dapat informasi dari sekolah, dari pondok, untuk ikut acara ini hari Sabtu pagi ini, berarti kamu mengeluarkan dana untuk paketanmu yang biasanya digunakan untuk Mobile Legends atau game yang lain, atau mungkin chattingan, tapi kamu duduk manis. Ada yang dengan orang tuanya terlihat dari sini, wah luar biasa sekali ini. Ada yang mungkin sambil rebahan, no problem.
Pokoknya tetap fokus konsentrasi. Kalau di beberapa kesempatan mungkin yang sempat mengikuti saya sering bilang begini, di flyer-flyer itu kadang-kadang kan ada foto ya sebelum acara tampil gitu. Kalau lihat flyernya sih kayaknya memang Teguh Wisnu banget gitu ya kalau melihat foto saya itu ya. Kayaknya. Tapi begitu ketemu langsung live begini langsung mikir bayangan kayak Teguh Wisnu ternyata kayak Afgan. Ya itu aja yang saya harus minta maaf dulu pada teman-teman semuanya kalau ekspektasinya harapannya gak podo ya arek-arek ya. Mohon maaf ya. Begitulah memang. Kadang foto itu tidak seindah aslinya. Baik, para ustadz-ustadzah semuanya, ini luar biasa. Kalau pakai judul cinta, memang rata-rata itu arahnya ke kamu semuanya. Usia-usia SMP kayak begini. Usia-usia yang konon, ya bukan konon sih, usia-usia yang sebenarnya puncak dari segala usia itu ada di usiamu loh. Teman-teman, anak-anak semuanya, SMPT Al-Basyirah dan semuanya yang sedang memantau, atau mungkin kita para bapak ibu yang meresani juga, mudah-mudahan kita sepakat terus puncak potensi manusia itu ada di usia ini. Awalnya mulai usia 13-14 tahun, kalau psikologi di Indonesia ngambil psikologi jenjang umur ini ya, SD sampai 12 tahun, SMP 13 sampai 16 tahun, SMA 17 sampai 19 tahun, itu pakai ini ya. Nah, adik-adik semuanya ketahuilah dulu, bahwa sekarang kamu posisinya itu segala-galanya. Termasuk di dalamnya adalah masalah cinta. Dan tadi Ustadz Imam sudah sampaikan, cinta ini kalau tidak dikelola dengan benar, ya bahasa agak kerennya apa anak-anak? Di manajemen dengan benar, kayak duit, kalau tidak di manajemen dengan benar, berantakan duitmu. Kamu dikasih saku sama orang tua banyak, sekalipun nggak pinter-pinter ngatur, entek duitmu. Tidak mampu memanage waktu, kita nganggur, longgar, begitu ada tugas, belawayaan. Waduh, menengumpul nih, lah wingi lapo ae ya. Semua, kalau tidak di-manage diatur anak-anak, itu akan berbahaya, termasuk di dalamnya adalah masalah cinta. Kalau tidak di-manage, gak diatur, berantakan cintanya. Loh, berantakan cinta apa berbahaya, Mas Darwis? Pol, bahaya nih. Saya kasih contoh. Kalau ada pinter anak-anak, sekolahnya pinter, nilainya bagus, terus ya ngajinya juga lumayan, mohon maaf ini ya, arek ya cakep, tapi ternyata dia tidak bisa mengatur cinta, sehingga ada kasus masalah cinta dengan cowoknya, ini SMA kelas 2 kebetulan. Terus kemudian semacam kayak patah hati ngono lah arek. Apa yang terjadi ketika patah hati? Gak iso move on pisan. Kan sakit rasanya di sini ya. Kalau bahasanya dulu zamannya Ustadz Imam sama Ustadz Hanin itu ada lagu, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, kau buat remuk seluruh hatiku. Lihat, akhirnya yang muncul apa anak-anak? Diem, ngurung diri di kamar, waktunya les malah gak les. Biasanya les dapat ilmu, hanya gara-gara tidak bisa move on, akhirnya ngurung diri kamar gak les. Biasanya gaul gak gaul, kelemaem, bubuk gelibak nangis. Biasanya sinau 1 jam dapat 2 bab, ini 1 jam baru 2 halaman. Ayo kon, ya opor. Akhirnya rentetannya tugas tidak terkerjakan, ngerjakan ujian tidak bisa. Padahal dia anak pintar, hanya gara-gara cintanya bermasalah. Jadi bahaya juga. Maka kalau begitu, kalau misalkan ada tema-tema yang terkait dengan cinta, bagi saya, untuk kamu semuanya anak-anak, penting. Karena cinta itu anugerah dari Allah SWT. Ya, baik. Bahwa anak-anak usiamu sekarang di sini itu salah satu puncak dari bagian dari hidupmu, itu adalah bagian ada rasa suka kepada lawan jenis. Saya ulang ya, bahwa kamu sekarang ada posisi suka kepada lawan jenis. Berarti kalau yang cewek, yang akhwat, kamu sedang posisinya sedang mencintai seorang ikhwan. Ikhwannya sama yang mencintai cewek. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak sekarang kamu yang sudah mulai SMP, entah itu teman-teman di SMP Al-Basyirah atau yang lainnya, sampai usiamu sekarang dalam kondisi belum pernah tertarik pada lawan jenis. Nah, benar, sekiranya saya cari dulu ya. Saya ulangi dulu pada teman-teman di sini. Ada enggak kira-kira? Boleh lambaikan tangan. Nah, pakai apa, raise hand. Kalau ada yang belum pernah
tertarik, jatuh cinta ke lawan jenis, boleh angkat tangan. Ayo, pakai ini apa? Raise hand, pakai dada ya. Di chat situ, coba. Saya ingin tahu, di antara semua yang hadir di sini, teman-teman, kira-kira ada enggak yang belum pernah ada ketertarikan dengan lawan jenis? Boleh kelas 7, boleh kelas 8, boleh kelas 9, Gak boleh ada, semuanya. Pak. Enggak ada ya? Ada? Ada yang belum tertarik? Yakin? Tidak ada. Maksudnya tidak ada berarti semuanya sudah pernah merasakan ketertarikan. Insya Allah. Pak. Ah ini seneng gini kalau jujur begini. Harusnya jujur begini karena nanti kalau ada yang angkat tangan kok sampai bilang belum pernah mas, saya belum pernah tertarik. Nah ini nanti tolong orang tuanya diajak periksa ya. Jangan-jangan ada yang error nanti ya ke spesialis jantung, paru-paru, THT, spesialis kulit dan sebagainya. Enggak ada hubungannya ya. Artinya gini anak-anak. Kalau sekarang ada yang merasakan tertarik. Nah, tadi yang jawab tadi kira-kira. Nah, ini ada yang resen merasa tertarik. Mulai kelas berapa kamu mulai ada tanda-tanda tertarik dengan lawan jenis? Nah, ini yang berani ngomong malah yang cewek ini. Yang Kelas cowok. 7. Kelas 7, Pak. Kelas Baru kelas 7. Bentar. Yang SD, ayo ada enggak yang kira-kira SD? Sudah mulai ada SD pernah, Pak. SD pernah, Pak. Kelas 4. Yuk. Kelas 5 baru tertarik. Baik. Kelas 1 main bareng. Main ketahuan jadinya. Oke, anak-anak, adik-adik semuanya. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan lanjutan, kamu semuanya kok merasa ada rasa gimana ya kepada lawan jenis, itu tetap ada pertanyaan ulang. Iku cuman jatuh suka. Ya, saya ulangi ya, jatuh suka, jatuh tertarik, jatuh mengidolai, atau benar-benar jatuh cinta. Pertanyaannya, beda ya ternyata. Beda. Jadi ada kelas 4 SD kok terkagum-kagum pada misalkan lawan jenis. Betulkah itu jatuh cinta? Jangan cuma jatuh kagum. Jangan-jangan cuma jatuh penyinta. Bukan sampai pada nama jatuh cinta, apalagi jatuh sayang misalkan. Paham ya? Namanya aja jatuh. Berarti gitu ya. Ada sesuatu yang tertimpa. Gambarnya hati itu ya. Nah, jadi disinilah anak-anak pentingnya, satu, jatuh cinta itu apa? Yang kedua, kalau memang sedang jatuh cinta, what next? Tuh, penting iki. Lah ancene aku merasakannya, tapi pengakuanmu tadi, memang aku benar-benar jatuh cinta. What next? Terus ya apa? Aku kudu piye? Nah, baru nanti kita bicara mana kira-kira yang harus kamu lakukan, ini benar, ini salah. Next ya, makanya saya tanya dulu ke teman-teman tadi, bahwa kalau kamu pernah merasakan jatuh cinta. Nah, yang kedua, enggak usah disuarakan, enggak apa-apa. Biar enggak kredit, pakai resen. Yang kira-kira hari ini, sampai hari ini jam sampai sekarang ini ya, tanggal 2 Januari 2021, kira-kira yang sedang merasakan jatuh cinta, resen lagi. Di jam sekarang ini. 10 lebih 16 menit kalau di rumah saya di Kediri ini. Ayo, yang sekarang kondisinya sedang merasa berbunga-bunga, misal Saya. Japan Rise, mongkon Rise kok menjawab semangat men ngono iku. Oke ya, baik, ini saya anggap mewakili dari sebagian besar teman-teman kamu. Mumpung nggak ketok, jadi berani menjawab. Kalau biasanya kalau di ruangan terbuka acara offline, pas ada pandemi dulu, kalau kita tanya begini, malu-malu mbak, malu-malu mas, apa yang jawabnya konangan arek-arek engko bahwa aku sedang kondisi sedang jatuh cinta. Tapi kalau gini kan berani ngaku, tapi tidak apa-apa lah, itu kejujuran perlu diapresiasi. Oke ya, kamu merasa sedang dalam kondisi jatuh cinta. Pertanyaan, dan ini tolong jangan dijawab di voice, jawabnya ada di chat atau resen lagi. Yang mengaku sedang jatuh cinta, sekarang sedang jatuh cinta, dan yang kamu cintai satu sekolahan, resen, atau satu RT, satu RW, atau satu kota, atau teman Facebook. Paham maksud saya? Yang merasa sedang dalam kondisi jatuh cinta, dan yang dia cintai, entah itu cewek atau cowok itu, ada di sana. Makanya judulnya materi ini apa anak-anak? Judulnya materi? Apa judulnya materi? Ayo, gak baca tak?
kutemukan cinta Cinta di sini. di sini. Di sini di mana? Mungkin aja di SMPIT Al-Basyirah. Mungkin saja di Matahari Mall. Mungkin aja di Masjid Al-Iman apa-apa namanya. Tapi di sini kita ada merasakan getaran. Ini saya, baru ini saya, mohon maaf. Tidak tahu kenapa ini kok agak berubah. Apa dulu ya? Mudah-mudahan apa namanya bisa tertampilkan. Ini akan saya coba lagi. Silakan teman-teman, mumpung ini saya lagi mencari materi, coba untuk mencet di posisinya sedang berbunga-bunga. Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Aku lagi tertarik sama si dia. Sekarang aku lagi keepin dia. Sekarang aku lagi boleh tulis di chat sembari perintah tadi, siapa tahu nanti apa yang sedang dalam pikiranmu dan itu merasa terganggu, membuat kehidupanmu terganggu, ibadahnya terganggu, mencari ilmunya terganggu, hubungan dengan orang tua mungkin deh ya juga terganggu. Nah, siapa tahu itu nanti bisa terselesaikan karena ada solusi kita bersama di sini. Siapa tahu gitu ya. Oke. Mohon maaf ini, saya masih mencari-cari ketelisut ini saking banyaknya materi di saya ini ya. Sudah ngechat? Nanti kalau sudah ngechat saya coba bacakan dulu apa yang muncul di chat kamu itu ya. Nah, ini ya kami sedang jatuh cinta dan sedang mengenang masa lalu bersama dia. Kok udah punya masa lalu? Ya kamu SMP, masa lalu berarti TK, waktu PAUD berarti ya. Wah ini yang menarik, saya jomblo mas. Wah iya tahu banget saya. Kamu memang layak untuk jomblo. Luar biasa sekali. Ini ya sekarang setelah Anda tadi mengakui seperti itu, mohon maaf ya Ustazah ya. Ini nanti mudah-mudahan di akhir bisa kita cari ya. Oke, sekarang yang kedua teman-teman. Pertanyaan saya yang tadi sudah ngechat atau yang sekarang merasa tapi tidak berani ngechat ya. Apa sih yang membuatmu kok tiba-tiba ada tadi kamu tulis aku sudah menyukai dia. Aku sudah mengenang masa lalu dengan dia. Apa yang membuatmu tertarik? Mas, karena dia itu kebapaan. Oh, usianya 50 tahun ya kebapakan gitu ya. Mas, dia itu baik hati banget. Kira-kira dengan bapak ibumu baik hati mana? Kalau alasanmu jatuh cinta menyukainya tertarik itu gara-gara kebapaannya, karena baik hatinya, mestinya yang lebih baik hati dari dia itu yang lebih kamu cintai. Kalau kamu merasa menyukai dan tertarik dengan seorang karena kecantikannya, mestinya gantengannya, mestinya kalau ada yang lebih cantik, lebih ganteng, mestinya kamu lebih mencintainya dia lagi. Paham ya? Nah, sekarang makanya kita kulik. Kamu pasti punya alasan-alasan yang membuatmu tadi yang ngechat dan semuanya, kok kenapa ada jatuh cinta. Nah, hasil dari survei anak-anak, teman-teman semuanya, kenapa kok kita mengalami rasa seperti itu, sehingga jawabannya kadang-kadang, nggak ngerti mas, pokoknya seneng. Di antara temanmu yang cewek saya beritahu, di antara 10, 20 cowok, 50 laki-laki yang pernah jadi temanmu dan kamu kenal, kan salah satu, salah duanya saja yang menarik hatimu. Ya Pak ya, teman-teman yang laki-laki Iya. Iya, Pak. di antara 50 sampai 100 yang laki-laki ya, teman wanitamu pernah kamu kenal sejak SD sampai sekarang atau yang di luar, kenapa 1, 2 itu yang nyantol di hatimu misalkan? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kamu kan gitu ceritanya. Nah, disinilah teman-teman yang saya hormati, saya muliakan, anak-anak semuanya, bahwa tertarik dengan lawan jenis itu bagian dari kenormalan manusia. Kata Ustadz Imam Syafi'i LC, Zuyina linasy hubbu syahwat minan nisa. Ada kecintaan al-hub, ketertarikan. Bahasa gantinya itu laki-laki pada perempuan. Tapi pada intinya adalah
laki dan perempuan itu memang harus tertarik. Nah, tetapi anak-anak, ingat, ketertarikan itu tidak bisa seperti pembahasan kita di awal, masih ingat, lega diatur, di-manage, berantakan. Mestinya kudune cintamu nanti membuat hidupnya berkah, menyenangkan, bahagia, enak. Kalau di buku saya tulis sebagai colorful and wonderful. Tapi karena gak pinter ngatur, asal tabrak atau sikat, asal yo ngono ae, gak pernah dipikir dawa, akhirnya cinta itu berbalik menjadi petaka. Yang menjadi laknat. Yang membuat akhirnya mestinya indah, enak. Tapi ternyata cintanya justru membuat dia itu sengsara. Anak-anak tahu enggak kira-kira film Kerasakti? Ada yang tahu enggak teman-teman di sini? Kalau enggak tahu, tanya orang tuamu atau kakakmu. Ada film Kerasakti. Tokohnya namanya Sun Gokong. Ya, tahu. Tahu, Pak, tahu. Oh, tahu ya, Masya Allah. Berarti kamu udah tua dong berarti. Sun Gokong itu kalau di Dragon Ball, Goku kan. Nah, saya ingin menciptakan ulang. Yang menarik kenapa, Pak? Sun Gokong itu dewa. Tapi ada kesalahan, dia dihukum oleh Mahadewa. Dia tuh tidak bisa menahan marah, ngamuk. Maka dia dihukum untuk menjadi manusia di dunia, diuji apakah dia mampu menahan marahnya itu. Dalam perjalanannya itu dia kan disuruh menyertai Biksu Tong mencari kitab ke barat. Nah, dalam menyertai Biksu Tong itu, dalam perjalanan ki ono yang membuat si Sun Gokong itu nesu, marah. Padahal itu ujiannya. Oke, gitu. Tapi yang kita ceritakan dengan materi ini anak-anak, itu Cutpatke namanya. Cutpatke itu ya dewa, tapi nggak kesro yang kayangan. Ini menurut Anda yakin cerita aja ya, cerita aja. Kita ambil hikmahnya. Terus diusir ke bumi, menemani Biksu Tong juga bersama Goku. Tapi dia itu adalah tipe yang tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan cinta. Maka dalam perjalanannya, ujiannya bernama wanita. Sehingga dia tuh mudah jatuh cinta. Di Cutpatke itu, ketemu cewek, jatuh cinta. Ketemu cewek, jatuh cinta. Sampai 1000 cewek. Jadi kata Cutpatke anak-anak, itu sampai keluar kalimat, cinta deritanya tiada akhir. Sehingga tahun 2014, Mas Opsi, itu ada apa namanya? Ada lagu syair bagus itu. Saya seneng dengan syairnya itu untuk pembelajaran. Kamu lukai, tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Tahu ya? Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah kau tanya mengapa, aku cuman punya hati. Lihat sampai segitunya loh. Sampai cinta buta kayak begitu. Bucin. Tahu bucin ya? Anak-anak tahu bucin? Ayo apa bucin? Tahu. Apa coba ayo? Apa coba Budak ayo? cinta. Bukan. Butuh cinta. Ada lagi bucin yang paling bahaya, lebih bahaya juga dari cinta itu. Namanya bucin tuh budak micin. Nah, bahaya enggak micin itu kalau terus-menerus. Makanya mohon doa ya, saya itu sedang punya ide dengan istri saya, kebetulan nanti gizi, buat buku judulnya Membunuh Anak Muda Lewat Makanan. Ini nggak ada yang ngerasa loh. Masa depanmu ditunggu negara, bangsa, agama, umur 20 asam urat, umur 25 kena kolesterol, kena tensi, lah di nanti negara malah sudah sakit-sakitan. Bahaya loh, gara-gara makanan itu. Jadi halal dan toyib saja tidak cukup loh. Mudah-mudahan buku itu juga akan segera keluar. Saya antusias itu ya, pentingnya anak muda dan cara membunuh anak muda. Lewat makanan cukup, biasanya kan lewat budaya, oke, itu masuk anak-anak. Lewat cinta, masuk, itu bahaya itu. Tapi, kalau lewat makanan jarang yang menulisnya. Makan bakso panas gitu, panas, simpok gitu ya. Setelah bakso masih panas, asapnya masih di mulut, tiba-tiba minum es degan. Ya apa ya? Ada namanya junk food, makanan cepat saji. Oke, ini intermezzo aja. Maksud saya anak-anak,
budak cinta tadi, bukan budak micin ya, itu bahasa sendiri nanti. Budak cinta itu bahayanya kayak tadi, cintanya yang buat hidupnya bergerak, kata Ustaz Iom tadi, dia menyuruh, tapi karena salah memainkan cinta. Apalagi kalau nanti cinta dan nafsu tidak bisa dipisah, na'udzubillahi min zalik, kalau nafsu dan cinta tidak bisa dipisahkan, ini nanti jatuh cinta atau jatuh nafsu, bahaya besar, rantakan hidup kita. Kalau saya contohkan tadi, ada anak pinter, menarik, segera putus cinta, akhirnya depan. Karena ya, cintanya itu anugerah, tapi sekarang memanage. Baik, sudah selesai sekarang untuk bahasan pertama. Sekarang yang kedua, kita putus asa menampilkan lagi, mencari-cari lagi. Saya apa? Materi saya. Ya Allah, pengennya sih terputar ya, tapi tidak tahu kenapa Pak belum bisa ya. Ini baik, kita lanjutkan dulu. Punya hutang saya sudah materi saya share lewat buat aja. Nanti bisa di-share di grup WhatsApp-nya anak. Jadi menyusul. Tidak apa-apa ya Nana ya. Yang penting kan apal Pancasila yang penting ya. Kan ada di stikernya itu. Apa-apa yang penting Pancasila. Wong kita orang Indonesia nggak apal Pancasila maksud. Apalagi SD NKRI banget ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kedua Nana. Tapi Mas, wah itu pertanyaannya. Tapi benar-benar tertarik dengannya. Aku kudu piye? Harus gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Melannya, aku kadang tak simpen, tak tahan, dipek wong, di koncoku. Kalau putus, mohon maaf. Saya ulangi. Misalkan saya sedang dalam kondisi tarik, saya diam di wajah saya, engkau kadung diem dipek koncoku, di sini koncoku, atau saya ungkapkan loh, tapi kalau sudah diungkapkan terus mau ngapain? Kan Mas, aku nah akhirnya inilah jawaban yang kita cermati. Anak-anak yang saya muliakan, tadi udah ketemu. Cinta itu anugerah dari Allah. Lihat nanti anak-anak SMPIT Al-Basyirah, teman-teman coba lihat surat Al-Baqarah ayat 165. Surat apa? Al-Baqarah 165. Ada kalimat di tengah-tengah ayat itu luar biasa. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya Allah ini ya. 5. Yang Allah. Itu kata Allah gak anak-anak ya. Saya ulangi. Ada orang yang mencintai selain Allah. Jadi mencintai selain Allah. Mencintai batu ake. Mencintai tangan, anak. Itu selain Allah. Ada yang begitu. Tapi ya Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi amat sangat cintanya kepada Allah. Saya ulangi ya. Orang-orang beriman. Besar SMPT Al-Basyirah. Suara saya putus-putus ya, Ustaz? Mboten. Oh, enggak ya, oke. Berarti karena kita adalah orang beriman, berarti cinta tertingginya pada Allah. Ini harus jadi kunci dulu anak-anak. Ini penting ini, karena cintamu akan menemukan kebahagiaan nanti. Kalau ini tidak beres, cinta yang awu-awu. Semua pengen ini kalnya menyakitkan. Malah menyakitkan cinta itu. Lihat, ketika Umar bin Khattab, anak-anak Umar bin Khattab, Kenal. kenal?
Kapan kenal? Oh, kok iso kenal gitu loh. Tahu. Kenal, udah tahu bagus. Mungkin pertanyaannya kan kenal pun enggak, wah aku aja enggak kenal loh. Karena kita nggak pernah jumpa. Ya, tahu kita akan insya Allah mengenal beliau. Umar bin Khattab anak-anak, karena Rasulullah kan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku cintaimu, cintai dirimu. Luar biasa kan? Tapi apa kata Rasulullah? Ya, kamu belum beriman. Nanti tanya Ustadz Imam Syafi'i pasnya. Terus kaget itu Umar bin Khattab. Oh, kalau begitu cintaku kurs gimana ini? Nabi Dawud gimana anak-anak? Allahumma Rasulullah Allah dan aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Itu baru iman yang benar. Baru cinta yang cintai diri kok sama dengan Allah dan Rasulnya, nanti kok sebanding. Karena bisa. Aman anak? Gimana sih mencintai Allah dan Rasulnya dari diri sendiri? Kan layah, leta, lete, lepo. Bahasanya Kediri. Gak bisa lapo-lapo, betul gak oleh hari ibu, karena harus menjaga hubungan dari dekat-dekat. Oh, pas ngantuk-ngantuk lah kok musola sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau panggilan. Satu panggilannya dan Rasulnya, satunya panggilan kantuk, panggilan nafsu untuk dur. Iya, sing mbok pilih. Cintai. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia kalah segala, diri dikalahkan. Yang mencintai diri, ya Allah dan Rasulnya di nomor 2 kan. Boleh ngantur, ya sah sholatmu sah kok. Tapi ini cinta bisa terlihat di mata dan Rasulnya. Paham kan anak? Sederhana itu berat memang. Angel wes. Angel wes, angel ya. Angel wis angel. Lah tapi anak mu dari ustadzmu ada uji tinggal atau tetap kerjakan? Jangan. Nah, nggak mungkin tinggal toh. Nah sama, seberat pun Allah tidak ada ujian di luar kemampuan. Berikan ujian di luar kesanggupan kita. Kamu sampai nih ustadzahmu pas guys nggarap ujian, kamu bilang, Bu, ustadzah, ustadz, kan bisa ngerjakan karena aja loh. Ini ujian ini di luar kesanggupan saya. Oh, ini kata sinau lek kowe kanjeng. Aja alasan yang aneh. Oh ya Mas. Anak, sekarang kita mulai jadi pertanyaan adalah aku lulus lapo lek anjene tak lapet ngomong lihat basyirah. Begitu ada rasa suka, wis los tarik ses gitu kan, mongko pokoknya dia langsung kepoin, nanya-nanya. Apalagi sekarang dunia media sosial gak kayak dulu zamannya Ustadz Imam Syafi'i sama Ustadz Hanining dan para ustadz yang apalagi saya juga. Kalau dulu akses kepada seseorang itu anak-anak tidak semudah sekarang, kudu tekon, kudu marani, kudu bondo bensin kesana kemari. Dan sekarang begitu tahu nama lengkap jauh-jauh dari namanya sendiri. Nah itu apalagi yang suka mengupdate dirinya, foto-fotonya dan sebagainya. Jadi sekarang kalau bicara masa kepoin juga nggak tahu, teman-teman nggak tahu, orang lain nggak tahu sendiri ya, jangan bisa surfing di media sosial. Paham ya anak? Nggak tahu aturan, bisa memanage. Akhirnya pokok kepoin, oh dia kesukaannya ternyata warna pink, oh satunya warna oranye, karena penuh semangat oranye itu ya, warna penuh semangat, baru terus anak-anak. Akhirnya aku suka
Akhirnya coba pakai dipanggil mereka PDKT. Kalau zamannya dulu bapakmu nggak PDKT itu, ada namanya apa namanya, cari perhatian, itu mbanyol, ngelawak, harapannya yang dia cinta itu ikut ketawa, nyum. Pokoknya ulahnya ono, itu perhatian. Kadang to the point. Sudah PDKT anak-anak, kok ada sinyal nyaut. Nah itu mereka membuat konsep namanya jadian. Timing yang paling pas, mungkin Valentine Day, Thanksgiving, Aprilmu, apalagi Maulid Nabi, Sok Mi'raj, Nuzul Quran. Dicari yang paling romantis, terus katakan cinta dengan bunga, katakan cinta dengan coklat. Terus akhirnya karena Al-Bashirah itu ikhwan akhwat, ngerti agama, katakan cinta dengan Al-Quran. Wih, luar biasa ini ya. Itu harpasnya. Rupinang engkau dengan aku, di ikatan itu kan. Kayak sama Pak Iqmal ini saya Pak Itong ini ya. Kali biasa. Iqmal ini bina nasyid di Al-Bashirah. Nah, itu. Jadi kalau anak-anak jadi anak ya, saya penggemarnya. Albumnya. Baik. Artinya anak-anak, artinya adalah itu orang di luar sudah jadi namanya tadi. Karena ada PDKT. Kenapa? Karena dia tadi tertarik. Padahal tertariknya masih dipertanyaan, tertarik tenanan, apa tertarik model nafsu. Mohon maaf. Ayu, ganteng, bodi. Tapi hanya faktor itu, akhirnya PDKT, akhirnya pacaran. Nah, bukan lagi mereka berwujud manusia. Agak keras saya menyampaikan itu. Tapi sudah berwujud nafsu murni. Sehingga mereka tidak jauh-jauh. Kalau disebut dengan cinta itu berarti ya jadian, berarti ya pacaran, ya ada proses pertemuan, ada proses lebih dari itu. Nah, ultibillahi dzalik. Sudah saya bahas tuntas dan total di buku Apakah Bibirmu Masih Perawan. Gara-gara buku itu anak-anak banyak curhat masuk ke saya. Horor. Horor dan terus error. Curhat-curhatnya itu kaget ketika baca buku itu. Karena kumpulan itu kumpulan saya bukan. Jadi alatnya apa? Tapi lagi-lagi ternyata bukan cinta tapi jatuh nafsu. Itulah anak. Jadi kamu harus tanya dulu, aku ini sukanya suka hanya sekedar suka atau jatuh cinta atau macam-macam. Nah, itu yang itu ya teman-teman ya. Nah, ini apa ini yang muncul ini di layar ini? Baik. Semuanya, setelah berikutnya yang kedua, setelah Anda tanya, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah di modal ingin ketikanya agar ini tidak liar. Anda bisa menahannya ya. Saya tidak bisa menghilangkan bayangannya. Ada yang merasakan gitu anak-anak? Ke pasar beli tomat, ingat dia. Kambing ingat? Oh jangan. Jadi menyalahkan dengan kambing berarti nggak layak dijatuhi dong kalau begitu. Waduh kambing kok. Ada kan kalimat jatuh cinta gula rasa gula. Itu kan nomen banget itu. Lek dos rasane cinta dia bucin tadi. Hilangkan akal normal. Sehingga Ibnu Abbas, anak-anak Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Apa ya? Kemakannya tafsirnya Rasulullah. Tafsirnya Rasulullah. Sama Ibnu Umar.
Ketika Ibnu Abbas pernah mengatakan, kalau 2/3 akalnya hilang. Lah, kalau 2/3 hilang, nggak seperti itu loh. Apa jadi iso ngekir? Ternyata pernyataan itu anak-anak Ibnu Abbas itu dicontoh oleh psikolognya. Itu ya. Persen nafsu yang menguasai kehidupan manusia itu adalah nafsu. Kalau otaknya sudah dipenuhi nafsu, dia susah berpikir yang lain. Itu pernyataan Ibnu Abbas. Dan itu benar ajaran agama Islam anak-anak. Baik ya. Nah, sekarang mari kita lihat urutannya. Biar cara menahan diri memanage itu, 1. Ketahuilah bahwa cinta itu kepunyaan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya sejak awal itu Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahimnya Allah menurun, apa yang menurun ya, menular kepada orang tua kita yang dengan Rahman Rahimnya, dengan izinnya terjadilah, mohon maaf ya, kehamilan, dirawat kita dalam kandungan, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan ibu kita. Tahu kan, kalau ibu bapakmu nggak mencintaimu, saya ulangi, jika bapak ibumu nggak mencintaimu, kamu sudah nasibnya kayak bayi-bayi di kerdus yang ditinggal di panti-panti, di rumah sakit, di jalan-jalan itu. Buang. Karena mungkin kehamilannya tidak dikendaki. Atau mungkin masih dalam perut, dipelotot, minum jamu, diobah-obahnya ben gugur. Karena merasa mau berbuat, tidak mau jawab. Kami mencintai, panjang saling mencintai lapu. Kok izin? Berarti kan sejak awal itu bukan jatuh cinta kan, tapi jatuh nafsu. Nah, jadi kamu harus mengetahui teman-teman, wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati pintu zina. Dekati zina itu, pintu zina masuk di dalamnya ya. Berbuat kotor, jijik, rusak. Tanya Ustaz Imam lagi ya untuk tafsir ini. Yang disebut mendekati sini, pokoknya segala hal yang membuat nanti terjadi perzinahan harus dijauhi. Harus dijauhi. Semuanya dijauhi dulu. Dijauhi semuanya. Berarti masuk di dalamnya? Nah, ikhtilat. Ingat anak-anak ya. Apa itu ikhtilat? Campur baur, laki dan perempuan, atau berdua lagi, kan mahram. Tempat. Nanti ada yang jawab, loh ini diketos, oh ini di Matos kok ketos. Ketosnya Kediri ya. Kediri Town Square. Kalau Malang itu Matos. Kalau Nganjuk itu Ngatos ya. Nganjuk Town Square ya. Tapi nggak ada di Nganjuk. Saya kan tidak sendiri. Saya kan tidak berduaan. Ini banyak kok. Kan keinginan kebersamaan yang bukan mahram. Tidak murni pure berdaya. Kalau ambil di sini, segala hal yang masuk kategori itu sudah chat di DM-an, chatting ya, WhatsApp, direct messenger, Instagram, apalagi messenger di Facebook. Pokoknya intinya mengarah pada berduaan, ngobrol-ngobrol yang di sana tidak penting. Asalnya chatting boleh, laki perempuan secara umum boleh. Misalkan hanya sekedar, mohon maaf ya, besok waktunya tugas, itu tidak sederhana. Tapi ditambah, besok tugas ya, dijawab, iya besok ada tugas, kamu besok ada acara apa? Nah, kayaknya awal-awalnya ngomongin yang urgen, yang penting, lama-lama ngomongin yang masalah masuk ke dalam. Makanya ingat anak-anak, 7 golongan yang dinaungi Allah dari kiamat, salah satunya, salah satunya yang kaitan dengan materi ini. Diajak melakukan maksiat, berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Jadi tiba-tiba kalau kamu chat, yang cowok, yang cewek ya, di chat sama yang cowok, entah siapa itu, bukannya di sini, terus ada yang ngechat, ayo nanti malam kita tahun baruan yuk, pakai masker yang penting, pakai semprot desinfektan yang penting, cuci tangan terus, yang penting protokol kesehatan dijaga. Loh,
Bukan hanya protokol kesehatan dijaga, protokol ketakwaan juga kudu dijogo, protokol apalagi namanya keimanan harus juga dijaga, bukan hanya kesehatan saja protokolnya. Nah, kamu juga bilang, oh Afan ya maaf ya sorry ya, kita bukan makro nggak boleh, tutup, dah nggak usah ditanggapi lagi. Nggak boleh langsung malah sebaliknya. Ayo nanti ada acara di ini kita jalan bareng yuk. Kamu bilangnya, oh jangan bareng. Kita nanti ketemu langsung aja di belakang. Itu kan tambah parah. Itu kayaknya menolak tapi ternyata mengusulkan hal yang lebih serem. Itu masuk kategori mendekati zina anak-anak. Apa itu tadi? Berduaan. Wujudnya bisa WhatsAppan, wujudnya fisik ketemuan, DM, direct messengernya Instagram atau messengernya di Facebook, semuanya mengarah pada berduaan. Yang berikutnya, interaksi laki dan perempuan anak-anak perlu dijaga banget itu adalah selain ikhtilat ya khalwat tadi, namanya ghadul basar. Ini yang berat, tetapi ini bagian ajaran agama yang luar biasa. Kenapa saya sebut berat? Karena interaksi kita tiap hari lalu lalanya sebetulnya. Anak-anak yang cowok nanti di surah An-Nur ayat ke 1 bayar faduru jauh zaskalakum kata pada laki mukmin supaya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Jika yang demikian itu, yang pandangan jaga kemaluan, itu lebih suci askalakum. Jadi di mata Allah kesucian itu kemampuan menjaga nafsu lagi. Jadi anak-anak, sekarang saya simpulkan bahwa setiap jatuh cinta yang sekarang kamu alami, itu ada rambu-rambu yang kamu tidak langsung tarik semongko. Nah, itu bukan, tidak boleh. Tapi ternyata yang memberi cinta Allah SWT dan sang pengamal cinta terbaik Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan buat kita agar anugerah cinta kita itu masuk kategori colorful and wonderful. Bukan sebaliknya kayak cepat pakai anugerah dari Tuhan malah dikatakan cinta deritanya tiada akhir. Ayo anak-anak pilih yang bahagia atau pilih yang derita? Yang bahagia kan? Baik. Kalau pilih yang bahagia, ikuti apa yang diajarkan agamamu, pesan-pesan dari orang tuamu. Percaya saja bahwa endingnya akan happy. Endingnya happy. Jangan merasa ini yang penting happy, tapi endingnya naudzubillah min dzalik, ngeri guys. Mending bersabar, mengikuti manajemen yang baik yang diajarkan agamamu. Itulah kenapa SMP IT Al-Basyirah sebagai pilihan untuk bisa memanage kehidupanmu termasuk cintamu itu. Dan hati-hati, namanya virus cinta itu selalu datang tanpa pernah kita undang. Ya kan? Sampai-sampai dulu ada syair itu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Kan sampai ada gitu. Aku bisa. Insya Allah, rambu-rambu itu akan menjagamu. Dan percayalah, siapapun yang istiqomah, bersabar, menjaga diri, menjaga iman, hasil akhirnya menyenangkan. Dan itu tujuan kita memang sejak awal. Siap, anak-anak? Yang paling akhir, sekarang tabung cintamu dulu. Kemana banknya, Mas? Untuk menabung cinta. Bank cintanya kemana? Kita depositokan bank cintanya itu di hati ini. Simpan dulu. Nah, teman-teman pada gitu semuanya gimana? Itu kan teman-teman. Ingatkan kalau perlu. Saya yang penting akan menabung cinta. Oke? Analognya begini. Pernah masak mie rebus atau mie goreng? Pernah buat mie rebus, mie goreng? Pernah? Pernah. Pernah apa sering? Sering. Sering. Lihat, mie-nya direbus, bumbunya di mangkok atau di piring. Ya kan? Kita bersabar nunggu mie-nya rebus, masak dulu. Sementara bumbunya sudah tersedia, memang gurih itu. Karena kita harus menunggu sekitar 5 menit, terus kemudian lihat bumbunya dan kecapnya, sambalnya, langsung kayaknya enak, dicuili sama kerupuk. Enak ini. Akhirnya kurang. Begitu mie-nya masak, dicampur dengan bumbunya sudah berkurang separuh misalkan. Hambar rasanya. Ada air mineral segini. Kan tidak ada contoh di sini saya. Ada air mineral di sini. Ini cintamu nanti untuk pasanganmu, untuk suamimu atau istrimu. Sama Allah, tahan dulu ya, jangan diminum ya. Ini nanti untuk pasanganmu. Teman-teman muda sekarang, teman-temanmu asal cinta, asal share, asal rayu, asal naudzubillah min dzalik, pacaran saja, maka airnya berkurang. Begitu nanti menikah, dia cuma punya modal air cinta segini. Apa yang terjadi? Hambar cintanya. Maka Nabi dawuh anak-anak, tidak
tidak ada cinta yang lebih indah kecuali setelah pernikahan. Tapi kamu punya botol segini dan kemudian menjaganya, dan nanti akan ditambah sama Tuhan lagi karena Anda mampu menjaganya. Begitu kamu nanti ketemu suamimu atau istrimu, nanti loh ya waktu menikah itu, cintamu full hanya untuk pasangan. Menarik kan? Seperti ini. Semoga keluarga besar, khususnya anak, mampu menjaga cinta orang umumnya. Jaga diri, fikih-fikih, berhubungan laki dan perempuan, betul, insya Allah, Allah akan bersama kita. Insya Allah, ada persoalan ini. Kalau ada pertanyaan, saya belum buka chat ini, ya nanti kita akan jawab dialognya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala khilaf.